tadi ada 42 lah. Nah ini 42 pulang lain-lain tafsirnya. Satu, kamalus syariatiyah, artinya sempurna syariatnya. Nah, seperti sholatnya, puasanya, dan zakatnya, serta yang lain-lainnya. Pada masalah syariatullah dan rasulnya, terkait itu. Kedua, kamalul tariqahnya, artinya sempurna tarekatnya, yaitu mengamalkan tarekatnya walaupun yang pendek. Jadi tarekatnya pendek yang kayak itu khusus ya, yang kita dia menutup. Ketiga, kamalul hakikah, artinya sempurna hakikatnya, yakni hakikat artinya benar-benar dan tamkin, tetapi istiqamah. Maksudnya benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri sebenarnya apakah jasmani dan rohani adalah normal. Ini benar-benar keyakinan perasaan dan tamkin artinya tetap istiqamah. Istiqamah sampai akhir hayat istiqamahnya. Kalau ingin nanti dalam keadaan mukmin kamil, itu mukmin yang sempurna lah. Keempat, kamal ma'rifah, artinya sempurna ma'rifatnya atau pengenalannya sempurna kepada Allah, yakni musyahadahnya dan ketakutannya bahwa yang ada sebenarnya hanya Allah. Nah, ini jalan Tuhan lah. Mereka kebanyakan kaum muslim, pun Quraisy menerima yang diinginkan itu dengan baik, melainkan Abu Lahab yang adalah dan beberapa orang lainnya yang menolak. Kemudian Abu Lahab sebagai pemuka Quraisy meminta kepada paman Nabi untuk melarang Nabi Muhammad berdakwah. Maka berkata Abu Talib, aku tidak akan melarang Muhammad untuk berdakwah selama aku masih hidup. Maka Nabi Muhammad meneruskan dakwahnya. Kemudian pemuka Quraisy datang dua kalinya agar dapat melarang Nabi Muhammad berdakwah. Maka Abu Talib mencoba melarang Nabi Muhammad untuk berdakwah karena takut menjadi kemarahan mereka. Tetapi Nabi Muhammad tidak mau menghentikan dakwahnya dan berkata dengan tegas kepada pamannya Abu Talib, wallah la atruku adal amra hatta yajharahullah, artinya demi Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah ini terkecuali Allah menampakkan ini Islamu dan Nabilah. Maka Abu Talib berkata kepada Nabi Muhammad, Allah begitu Muhammad, teruskanlah dan katakanlah apa yang engkau kehendaki dan tidak akan aku serahkan engkau kepada siapapun. Ini menyerang Abu Talib lah. Kemudian datang lagi para pemuka Quraisy untuk yang ketiga kalinya, dan kali ini datang dengan membawa seorang pemuda yang akan ditukarkan dengan Nabi Muhammad untuk dipelihara dan memohon kepada Abu Talib agar menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Namun harapan mereka itu sia-sia belaka dan mereka pun kembali dengan tangan hampa. Setelah itu terjadilah gangguan dan aniaya yang dihasutkan kepada Nabi Muhammad, terutama ketika Nabi Muhammad pergi untuk sholat. Namun Nabi Muhammad menghadapinya dengan penuh kesabaran dan kemaafan serta kasih sayang. Yang paling keji dan sangat keterlaluan memperlakukan Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Kalau pakai beratan juga lah. Abu Lahab ini abu-abuan ya. Uqbah dan Walid dan Mughirah. Namun akhirnya mereka semua dibinasakan oleh Allah
setelah berhijrahnya Nabi Muhammad ke Madinatul Munawwarah. Kemudian berlanjutlah raguan dan siksaan terhadap para sahabat Nabi Muhammad dan ditawar, disiksa dan tidak diberi makan dan minum. Seperti Sayyidina Bilal Ibn Rabah, salah seorang budak Quraisy yang diikat lehernya dan ditarik-tarik oleh anak-anak orang kafir Quraisy untuk dijadikan mainan dan dibawa ke panas matahari, yang mana seandainya diletakkan sepotong daging niscaya akan masak karena panasnya matahari saat itu. Dan diletakkanlah pula batu besar di atas perutnya. Namun semua perlakuan itu hanya dijawab oleh Bilal dengan ahad. Allah Maha Esa. Namun jangan pertolongan Allah, datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk membelinya dan memerdekakannya. Makanya dan Malik Syukur mengamalkan kedua Allah itu untuk memerdekakan. Jadi bantu yang ketinggalan Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad. Karena ada sejarahnya. Jadi bila dimerdekakan dan kita juga dimerdekakan dan memperbanyak baca. Qul Huwallahu Ahad. Intinya supaya hati bersih, pikiran bersih, jadi ngarnya jadi suratul ikhlas katanya. Suratul ikhlas itu ada surah yang membersihkan hati dan pikiran lah. Jadi Fatihah kalau jangan tertinggal. Itu harap mungkin jelas dulu. Ammar bin Yasir beserta ayah ibunya dan saudara-saudaranya disiksa sampai mati oleh kafir Quraisy. Semoga Allah merahmati mereka semua. Bahkan ibunya terus diajar. Habab bin Arab dengan api yang menyala namun